Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan kembali terdesak oleh Wu Yong. Dan kali ini, Fang Yuan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Kemenangan jelas ada di tangan Wu Yong. Harusnya begitu. Tapi out of nowhere, mak bedunduk kalau kata orang Jawa. Seorang pria yang tidak ada di briefing yang bahkan sudah cukup lama tidak disebutkan juga, muncul di dalam medan perang milik Wu Yong. Dia yang sempat disalahpahami sebagai bantuan untuk Wu Yong karena afiliasi dengan sekte Afinitas Roh, alias berasal dari benua tengah, tiba-tiba malah membantu Fang Yuan. Alasannya juga nggak kaleng-kaleng. Dia mengatakan bahwa dia membantu Fang Yuan karena hendak balas budi. Salah satu bagian yang aneh suka ketika orang itu mengatakan, "Aku Feng Jiuge dan akan tetap menjadi Feng Jiuge." Meski Fang Yuan jelas adalah musuh dari benua tengah, dan Fang Yuan juga adalah orang yang telah membuat putrinya merana, tapi Feng juga tegas. Dia merasa berutang budi pada Fang Yuan karena dulu Fang Yuan menyelamatkannya. Jadi dia memegang janjinya untuk membayar hutang itu. Nggak mencela-mencele, dia memenuhi janjinya tanpa beralasan. Dan oleh karena bantuan Feng juga, akhirnya Wu Yong pun terpaksa mundur. Artinya kali ini Fang Yuan kembali lolos dari maut. Nah, kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan di part 276. Setelah Wu Yong pergi, Fang Yuan tidak langsung meninggalkan tempat itu. Dia perlu memastikan bahwa Feng juga tidak akan menyerangnya dari belakang. Jadi Fang Yuan tetap berada di sana sambil mengamati tindakan apa yang akan diambil oleh Feng juga. Tapi kemudian Feng juga berkata, "Pergilah. Dengan ini, aku sudah melunasi hutang-hutangku." Fang Yuan mengangkat alisnya. Dia berkata, "Kalau kamu menyebut ini sebagai pelunasan hutang, rasanya masih belum tepat. Karena pada akhirnya aku pun ikut bertarung bersamamu. Kalau tidak, kau pasti juga sudah mati di tempat ini. Menurutku kau masih berhutang padaku." Namun Feng juga tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Fang Yuan itu hanyalah provokasi. Feng juga dengan dingin berkata, "Hutangku sudah lunas. Terserah kau mau mengatakan apapun, aku tidak peduli. Tidak ada hubungannya denganku. Sekarang pergilah. Kalau kita bertemu lagi di kemudian hari, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jadi berhati-hatilah." Bagaimanapun, yang Feng juga lakukan itu adalah bantuan besar bagi Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan ikut bertarung di sana, tetapi tetap saja itu tidak merubah fakta kalau Feng juga tidak datang, maka Fang Yuan pasti sudah berakhir di tangan Wu Yong. Dan karena bantuan dari Feng juga, Fang Yuan akhirnya bisa pergi dari sana dengan selamat. Pada akhirnya, Fang Yuan hanya bisa menghela nafas dan kemudian berkata, "Baiklah, lain kali saat kita bertemu, kita akan menjadi musuh." Dan setelah itu, Fang Yuan lalu mengaktifkan formasi teleportasi dan menghilang dari tempat itu. Kini di benua tengah, Pri Ziwei tampak mengerutkan kening saat dia berada di depan papan konstelasi bintang. Tentu Pri Ziwei telah melihat segala yang telah terjadi. Dia bergumam, "Kupikir iblis itu akan tertangkap kali ini. Tapi ternyata waktunya masih belum tepat." Di sini Pri Ziwei menyadari bahwa ternyata pertemuan antara Feng Jiuge dan Fang Yuan itu terjadi oleh karena bimbingan kehendak surga, di mana kehendak surga menggerakkan pewaris dari yang mulia iblis surga pencuri
sehingga Feng Jiuge mengejarnya hingga berpapasan dengan Fang Yuan di Laut Timur. Kehendak surga seolah memahami pemikiran Feng Jiuge. Dia dengan sengaja ingin menyingkirkan penghalang yang ada di dalam hati Feng Jiuge. Jadi, dengan keadaan sekarang, di masa depan ketika seluruh rencana kehendak surga mengunci Fang Yuan, Feng Jiuge tidak akan datang untuk merusak rencana itu. Malah, Feng Jiuge bisa menjadi salah satu kunci untuk menghancurkan Fang Yuan di masa depan. Bagaimanapun, Feng Jiuge adalah salah satu kekuatan utama dari jalan kebenaran meskipun dia hanya peringkat 7. Bagi kehendak surga, dia akan sangat berbahaya kalau sampai dia membantu Fang Yuan di saat-saat genting. Jadi kesimpulannya, akan lebih baik kalau sekarang Feng Jiuge membantu Fang Yuan. Dan setelah ini, dia akan menganggap Fang Yuan sebagai musuh lagi. Ya, ini adalah pengaturan dari kehendak surga. Dan Peri Ziwei merasa bahwa semua ini adalah jalan yang terbaik. Dan kalau dipikir-pikir lagi, apa yang dilakukan kehendak surga saat ini itu sama seperti menyelamatkan satu menteri di dalam permainannya. Oleh karena itu, Peri Ziwei lalu membuat beberapa pengaturan dan mengirim 2 orang immortal peringkat 8. Saat ini, di Laut Timur, Feng Jiuge tampak sendirian menatap langit. Sampai kemudian 2 sosok ahli peringkat 8 tiba di sana. Melihat keduanya, Feng Jiuge segera berlutut. Dia bersiap untuk menerima hukuman apapun, karena dia tahu kalau dia bersalah. Tapi, kedua orang itu lalu berkata, "Feng Jiuge, hari ini kamu telah membela iblis. Itu adalah dosa yang tak termaafkan. Maka, kau harus menerima hukumanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kau akan mengejar Fang Yuan kemanapun dia pergi. Kau tidak diizinkan untuk beristirahat sampai kau mengambil nyawanya." Feng Jiuge, apakah kau bersedia menerima hukuman ini? Feng Jiuge tidak berpikir dan langsung menjawab, "Ya, saya bersedia." Sejujurnya, kedua immortal itu juga bingung kenapa Peri Ziwei meminta mereka untuk menyampaikan pesan ini pada Feng Jiuge. Tapi Peri Ziwei memiliki pengaturan yang luar biasa dan tidak perlu mereka pertanyakan. Nah, sekarang kita akan berpindah ke Gurun Barat. Di sana terlihat seorang laki-laki berjubah putih keluar dari dinding regional. Dia tersenyum dan berkata, "Akhirnya aku tiba di Gurun Barat." Siapapun pendengar di sini pasti tahu bahwa orang ini tidak lain adalah Fang Yuan. Fang Yuan berkata lagi, "Oke, sekarang saatnya mengumpulkan peninggalan Sekte Bayangan. Aku harus bergerak cepat. Kalau tidak, maka lokasiku akan terekspos. Terlebih sekarang aku sudah tidak memiliki gu batas gelap." Fang Yuan pun langsung menggunakan serangkaian gu dan bertransformasi menjadi naga perak, lalu meninggalkan tempat itu. Beberapa hari kemudian, di daerah yang disebut dengan translokasi gurun, tempat ini adalah salah satu wilayah unik di Gurun Barat, yang mana dulunya pernah menjadi markas besar dari aliansi zombie Gurun Barat. Fang Yuan kini telah tiba di sana. Sayangnya, ketika dia tiba, di sana sudah ada orang lain. Ini hal yang wajar, karena memang peninggalan aliansi zombie itu menjadi incaran dari banyak kekuatan di segala wilayah. Jadi mau itu dataran utara, benua tengah, dan yang lainnya, itu diincar oleh orang-orang. Peninggalan aliansi zombie menjadi bahan rebutan, meskipun banyak di antara mereka yang tidak bisa mendapatkannya. Karena upaya untuk mendapatkan warisan itu sangat sulit, maka banyak orang yang kemudian menyerah, dan hanya sedikit orang yang meminta bawahannya untuk tetap berjaga. Sama seperti hari ini, di bekas aliansi zombie Gurun Barat,
terlihat ada dua orang yang menjaga tempat itu. Namanya Cui Yu dan Cui Po. Cui Yu adalah seorang immortal laki-laki dengan peringkat 6. Sementara Cui Po adalah seorang immortal wanita peringkat 7 yang mengembangkan jalur air. Mereka berdua adalah kakak beradik. Saat Cui Po melihat Fang Yuan, dia berseru, "Siapa kau? Kenapa kau datang ke sini?" Saat ini, Cui Po bisa mengenali bahwa Fang Yuan adalah seorang ahli dari gurun barat dengan peringkat 7. Maka dia pun harus waspada. Lalu, melihat itu Fang Yuan berkata, Aku datang tidak untuk mencari kalian. Tetapi karena kalian kebetulan ada di sini, mungkin aku harus menjadikan kalian sebagai camilan." Mendengar itu keduanya terkejut. Camilan. Apa yang dimaksud oleh Fang Yuan dengan kata camilan? Kalau kita ingat lagi, tubuh abadi berdaulat itu memiliki satu kekurangan. Karena tubuh abadi berdaulat ini hanyalah peringkat 9. Kalau dia sampai di peringkat 10, maka kekurangannya tidak ada. Melalui penjelasan dari Raja Sejati Gunung Ungu, kita juga tahu bahwa tubuh abadi berdaulat selayaknya sebuah gu. Dia juga membutuhkan makan. Dan itulah kekurangan dari tubuh abadi berdaulat. Setelah sebelumnya tidak disebutkan secara eksplisit apa sebenarnya makanan dari tubuh abadi berdaulat, akhirnya di chapter kali ini dijelaskan apa makanan yang dibutuhkan oleh tubuh abadi berdaulat. Dan ternyata makanan itu tidak lain adalah apertur abadi. Yap, apertur dari seorang immortal akan menjadi makanan bagi tubuh abadi berdaulat. Oleh karena itu, Fang Yuan selama ini juga tidak merasakan kelaparan atau kekurangan dari tubuh abadi berdaulat. Karena selama ini Fang Yuan juga telah melahap banyak tanah terberkati. Meskipun ya semua itu adalah kebetulan. Tetapi ternyata semuanya sangat bermanfaat bagi Fang Yuan setelah dia melahap banyak tanah terberkati. Dan hari ini, karena Cui Po dan Cui Yu berani mengganggunya, maka Fang Yuan berpikir untuk menjadikan mereka sebagai camilan. Meskipun sebenarnya Fang Yuan hari ini masih belum terlalu lapar. "Keluarlah, kalian harus bekerja," kata Fang Yuan yang kemudian mengeluarkan Miao Yin, Hei Loulan, dan Bai Ningping. Melihat itu, Cui Po dan Cui Yu terkejut. Sebelumnya mereka sangat percaya diri untuk menghadapi Fang Yuan sendirian, karena mereka masih menang jumlah. Tetapi setelah Miao Yin, Hei Loulan, dan Bai Ningping keluar, keduanya tampak gentar. "Tuan, tunggu. Aku adalah selir ketiga dari leluhur ribuan transformasi. Aku yakin kamu pernah mendengarnya. Daripada kita ribut seperti ini, mari bekerja sama. Setelah mendapatkan harta dari aliansi zombie, kita bisa membaginya dengan adil. Kalau kalian menyerang kami, aku yakin kalian bertiga tahu konsekuensi yang akan kalian hadapi di masa depan," kata Cui Po. Fang Yuan mengernyitkan dahi dan berkata, "Apakah kau mau mengatakan kalau kami melawanmu dan mengambil warisan aliansi zombie untuk diri kami sendiri, maka kami akan mendapatkan permusuhan dari leluhur 1000 transformasi?" Cui Po tersenyum. "Benar sekali. Lagi pula kami datang atas perintahnya. Saat ini warisan aliansi zombie juga belum keluar. Oleh karena itu kenapa kita harus saling melukai? Lebih baik kita saling menjaga untuk menghindari hal-hal yang tak terduga." Fang Yuan pun mengangguk. "Kata-katamu sungguh masuk akal. Tapi kalian bertiga bunuh 2 orang ini. Aku akan mengambil warisan yang ada di sini," kata Fang Yuan pada Miao Yin, Hei Loulan, dan Bai Ningping. Kemudian Fang Yuan berjalan dengan santai. Mendengar itu,
3 orang yang ada di samping Fang Yuan langsung bergerak menyerang Cui Bo dan Cui Yu. Kemudian, Fang Yuan sendiri dia berhenti di depan sebuah badai pasir yang sangat besar. Angin berembus membuat baju dan rambutnya berkibar. Tetapi setelah Fang Yuan mengaktifkan beberapa gu fana, badai yang ada di sekitar Fang Yuan seketika mereda. Jalan pun terbentuk dan Fang Yuan melangkah maju tanpa ragu. Apa? Bagaimana bisa orang itu masuk? Cui Bo yang melihat semuanya terkejut. Meskipun saat ini dia ditekan oleh Bai Ning dan Miao Yin, tetapi dia bisa menyaksikan segalanya. Sementara itu Cui Yu berseru, "Kakak, berhati-hatilah. Aku ingat orang-orang ini. Mereka adalah buronan yang telah menghancurkan gedung 88 Yang. Serta mereka adalah dalang di balik banyak kejadian yang viral belakangan ini." Wajah Cui Yu tampak masam. Sementara itu saat ini, Fang Yuan telah masuk ke dalam badai. Dan di sana, Fang Yuan bisa melihat sebuah kota besar yang terbuat dari tanah kuning. Meskipun terbuat dari tanah, kesan megah tidak lenyap dari kota itu. Fang Yuan langsung tahu bahwa ini adalah rumah Gu, sama seperti kota raksasa aliran gelap, markas dari aliansi zombie dataran utara. Namun bedanya, kota ini memiliki pondasi dari sebuah tanah terberkati. Jadi kota ini mampu menyembunyikan diri dari dunia luar dan sangat sulit untuk ditembus. Saat ini Fang Yuan tampak terpukau dengan kemampuan dari rumah Gu yang ada di tempat ini. Saatnya merelokasi warisan ini. Aku harus bergerak cepat, atau orang-orang kuat akan segera berdatangan. Itu bisa menjadi merepotkan dan kehendak surga pasti akan ikut campur. Gumam Fang Yuan. Lalu dia dengan segera membuka pintu masuk ke aperturnya dan melambaikan tangannya, lalu dalam sekejap seluruh rumah Gu kota mayat dipindahkan. Saat ini, selain mendapatkan banyak gu fana penyusun dari rumah Gu kota mayat, Fang Yuan juga mendapatkan 2 gu immortal. Kedua gu inilah yang sebenarnya menjadi tujuan Fang Yuan. Gu yang pertama adalah gu peringkat 7 dari jalur aturan, disebut dengan nama gu bertarung. Kemudian yang kedua adalah gu peringkat 6 dari jalur bumi. Gu ini disebut dengan gu pasir kuning. Selain kedua gu ini, Fang Yuan juga mendapatkan banyak material abadi yang langka. Ini sungguh menunjukkan kekayaan dari aliansi zombie gurun barat. Pondasi aliansi zombie gurun barat sungguh mengesankan. Sayangnya untuk memperbaiki gu janin abadi berdaulat, Sekte Bayangan telah menginvestasikan terlalu banyak kekayaan. Sekarang yang tersisa menjadi incaran kehendak surga, pengadilan surgawi, dan aku. Semua berlomba dengan waktu. Aku harus bergerak dengan cepat, kata Fang Yuan yang kini tampak menghela nafas panjang. Dengan kondisinya saat ini, sepertinya Fang Yuan hanya bisa mengumpulkan sisa-sisa pondasi Sekte Bayangan yang ada di gurun barat. Dia benar-benar ditekan oleh pengadilan surgawi dan juga kehendak surga. Ini adalah yang terbaik yang bisa ia lakukan saat ini. Dan tidak lama setelah itu, Peri Miao Yin serta Bai Ningbing akhirnya masuk ke dalam tanah terberkati tempat Fang Yuan berada. Kali ini, Bai Ning membawa seorang wanita yang terjebak di dalam bongkahan es. Fang Yuan bisa melihat bahwa itu adalah Peri Cui Bo yang dilawan oleh Bai Ning dan Miao Yin. Saat ini aku masih belum terlalu lapar. Meski aku bisa melahap apertur milik Cui Bo, tapi kurasa tidak ada salahnya untuk menyimpannya saat ini, pikir Fang Yuan dalam hati. Fang Yuan juga mempertimbangkan bahwa gurun barat terlalu banyak mengandung ki bumi dan minim ki surga. Jadi mendapatkan apertur Cui Bo juga agaknya kurang memuaskan. Oleh karena itu Fang Yuan lalu memberi perintah pada Bai Ning. Karena kau yang menangkapnya, kau dapat menyimpannya di dalam apertur milikmu untuk saat ini. Mendengar itu Bai Ning pun mengangguk dan menyimpannya.
Tidak lama setelah itu He Laolan juga kembali. "Jadi, apa kau kembali dengan tangan kosong?" tanya Fang Yuan. He Laolan lalu berkata, "Bocah itu terlalu sulit untuk dikendalikan. Akhirnya tidak ada pilihan lain selain membakarnya hidup-hidup. Lalu saat aku hendak mengambil apertur miliknya, banyak immortal gurun barat yang mendekat. Jadi aku harus kembali." Fang Yuan kini mengerti situasi yang ada di sana. Dia tahu bahwa semua ini pasti pengaturan dari kehendak surga. Lalu Fang Yuan berkata, "Kalau begitu kita akan pergi sekarang." "Hahaha, jangan pikir kalian bisa meninggalkan tempat ini setelah mengambil warisan aliansi zombie." Sebuah suara terdengar memasuki tempat itu. Kemudian sosok yang muncul di sana ternyata adalah Dong Lifang, seorang ahli peringkat 7 dari jalur angin yang berasal dari klan Dong. Selain Dong Lifang, di sana ada satu lagi orang yang berada di peringkat 7, serta 2 orang lagi peringkat 6. Melihat mereka, peri Miao Yin tampak serius. "Sepertinya kita harus bertarung lagi." Tapi Fang Yuan tetap tenang sambil melihat ke arah Dong Lifan dan yang lain. Lalu, tiba-tiba Dong Lifang terkejut saat melihat Fang Yuan. "Orang ini, dia Liu Guanyi." Fang Yuan saat ini sudah tidak lagi menggunakan wajah familiar, dan keberadaan dirinya juga sudah terekspos. Jadi, banyak orang yang sudah mengenali wajahnya, baik sebagai Fang Yuan ataupun Liu Guanyi. Sekarang, Fang Yuan pun berkata, "Kalian bertiga, bersiaplah." Fang Yuan pun berubah menjadi naga perak. Dia sudah bersiap untuk bertarung. "Dia benar-benar Liu Guanyi," seru immortal gurun barat yang lain. Dia langsung lari terbirit-birit meninggalkan 3 rekannya. Sementara itu Dong Lifan pun lari tunggang langgang bersama dengan 2 orang lainnya. Bahkan, kalaupun dia adalah ahli peringkat 7, dia tidak memiliki rasa percaya diri untuk melawan Fang Yuan. Lagi pula nama Liu Guanyi itu sudah tersebar luas. Dia mampu melawan ahli peringkat 8 sendirian. Jadi sekalipun mereka sama-sama peringkat 7, mereka tidak berani berurusan dengan Fang Yuan. Melihat itu, Fang Yuan dan yang lain tampak linglung untuk sejenak. Pada akhirnya, ya baguslah ini terjadi. Mereka tidak harus bertarung. Fang Yuan pun menyeringai. Bahkan meski kehendak surga telah mengatur mereka untuk menyergap Fang Yuan, tetapi pada akhirnya rasa takut akan mati mampu mematahkan pengaruh dari kehendak surga. Oleh karena itu, mereka semua lari tunggang langgang. Saat ini, Fang Yuan kembali ke bentuk manusianya. "Cih, sekelompok badut yang menyedihkan." Bai Ning mendengus dingin dan menghina mereka. Sementara He Laolan, dia tampak masam. Ada rasa kesal dan iri saat dia melihat Fang Yuan. Bagaimanapun, dulu mereka bisa dikatakan tumbuh bersama. Bahkan He Laolan pernah lebih kuat daripada Fang Yuan, karena ketika itu Fang Yuan menjadi zombie abadi. Tapi sekarang, namanya bahkan tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Fang Yuan. Di tengah pemikiran semua orang, Fang Yuan lalu memotong dan berkata, "Baiklah, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekarang, ayo pergi." Akhirnya Fang Yuan, Bai Ningping, He Laolan dan Miao Yin berkumpul. Mereka membentuk formasi teleportasi. Dalam sekejap, mereka menghilang dan tiba di atas bukit pasir tanpa nama. Di dekat sana juga terlihat ada gua. Lalu kemudian Fang Yuan mengeluarkan baitu dari apertur miliknya dan dia berkata, "Kami akan beristirahat di sini. Kamu berjaga-jagalah di sekitar tempat ini." Baitu mengangguk dan kemudian mulai melakukan patroli. Sementara Fang Yuan berjalan ke gua. Dia masuk ke dalam bersama dengan 3 orang lainnya. Di sana Fang Yuan segera mendirikan formasi perlindungan. Karena
jalur formasinya telah meningkat ke tingkat Grandmaster, mudah bagi Fang Yuan untuk mendirikan formasi. Tak lupa mereka semua juga menggunakan teknik penyembunyian diri untuk menyembunyikan dari penerawangan orang lain. Kemudian mereka mulai memulihkan diri, dan Fang Yuan sendiri kemudian mengirimkan kesadarannya ke dalam apertur abadi miliknya. Oke, sekarang waktunya untuk mengurus dirimu, kata Fang Yuan di depan Ying Wuxie yang terbaring dan tampak tidak bersemangat. Fang Yuan segera mengaktifkan gerakan pembunuh yang ada dalam informasi dari Raja Sejati Gunung Ungu. Gerakan pembunuh ini memiliki inti Gu bertarung dan efeknya adalah memberikan niat bertarung serta mempengaruhi alam bawah sadar dari targetnya. Inilah alasan kenapa Fang Yuan tadi mengambil Gu bertarung di dalam markas aliansi zombie Gurun Barat. Setelah itu, seberkas cahaya Fang Yuan lepaskan dan mendarat ke kepala Ying Wuxie. Cahaya itu langsung masuk ke dalam otak Ying Wuxie dan sebagian juga meresap ke dalam jiwanya. Tubuh Ying Wuxie bergetar. Selanjutnya, matanya pun terbuka dan cahaya matanya terlihat kejam. Dia bangun dan berseru, "Sialan, sialan! Pengadilan surgawi menangkap tubuh utamaku. Dia tidak bisa dimaafkan. Aku akan mendapatkan kembali tubuh utamaku. Bahkan jika itu adalah pengadilan surgawi, aku akan menghancurkan mereka sampai menjadi debu. Urrah! Sebelumnya, aku terlalu lemah, dan itu salah. Fang Yuan, kau adalah iblis dunia lain yang lengkap. Karena Tuan Raja Sejati Gunung Ungu telah mengakuimu, maka mulai hari ini, aku juga akan melakukan hal yang sama. Kau adalah harapan kami. Kau yang punya peluang untuk melawan Gu Nasib. Aku percaya bahwa kau bisa memimpin Sekte Bayangan. Karena itu, aku akan membantumu dan menuruti perintahmu agar kau bisa mencapai puncak dan kau harus menghancurkan Gu Nasib serta menyelamatkan tubuh utamaku. Ying Wuxie kini penuh dengan energi. Dia berteriak-teriak dan tidak seperti sebelumnya. Seolah-olah Ying Wuxie menjadi orang yang baru. Melihat semua perubahan ini, tentu Fang Yuan sangat puas. Tentu saja, mencapai puncak adalah tujuanku. Dan karena tujuanmu sejalan, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Sekarang, Ying Wuxie memutuskan untuk membantu Fang Yuan. Bahkan jika dia hanya peringkat 7, tetapi Ying Wuxie memberikan bantuan yang luar biasa untuk Fang Yuan. Bahkan, kalau sebelumnya Ying Wuxie sudah membantu Fang Yuan, mungkin Wu Yong saat itu dapat mereka habisi dengan mudah. Kombinasi dari gerakan pembunuh, pimpin jiwa ke alam mimpi, dan juga gabungan seluruh kekuatan Sekte Bayangan saat ini, tentu itu cukup untuk menghabisi Wu Yong. Sayang sekali. Tidak ada waktu untuk menyesalinya. Sekarang bagi Fang Yuan, kekuatannya telah meningkat sekali lagi dengan kehadiran Ying Wuxie. Dan di saat yang sama, kini di tanah Langya, Langya batuk. Jalan, aku gagal lagi. Apa sebenarnya maksud bocah itu? Kenapa dia menyuruhku menggunakan penyempurnaan dengan gaya isolasi manusia? Padahal, kalau aku menggunakan gaya penyempurnaan ala ras milikku, aku pasti sudah menyelesaikan penyempurnaan ini. Apa dia sedang mencoba membuat aku kesulitan? Jangan-jangan dia mencoba menguji kemampuanku. Pikir Langya yang kini tampak kesal. Jadi, sebelumnya saat Fang Yuan lari dari kejaran Wu Yong, dia menukarkan beberapa resep Gu milik Raja Sejati Gunung Ungu untuk mendapatkan poin kontribusi. Dan Fang Yuan lalu menggunakan poin kontribusi itu untuk mendapatkan beberapa Gu Immortal, serta meminta Langya untuk menyempurnakan Gu Immortal. Tapi Fang Yuan memberi Langya syarat bahwa Langya harus menyempurnakan Gu itu menggunakan gaya isolasi manusia.
Tujuan Fang Yuan jelas, supaya hasil yang didapatkan dari Gu Immortal yang terbentuk itu tidak terpengaruh oleh kehendak surga. Karena kalau menggunakan gaya ras manusia berbulu, kehendak surga dapat masuk selama proses penyempurnaan, termasuk juga menempatkan beberapa potong kehendak surga di dalam Gu Immortal yang dihasilkan. Hal itu sama seperti saat Fang Yuan mendapatkan Spring Autumn Cicanda. Demi menghindari hal itu, maka Fang Yuan sengaja meminta Langya untuk menyempurnakan dengan gaya isolasi manusia, supaya kehendak surga tidak tercampur selama proses pembuatan Gu dan juga tidak meninggalkan jejak kehendak surga di dalam Gu Immortal yang dihasilkan. Tetapi, karena hal ini juga, Langya harus menelan pil pahit berulang kali. Dia sudah gagal untuk beberapa kali. Dan alasannya tentu karena dia tidak terbiasa dengan gaya isolasi manusia. Kemudian, di tengah kesulitan Langya itu, sebuah suara terdengar dari luar pintu. Tetua tertinggi pertama yang agung, saya rambut keenam meminta izin untuk bertemu. Rambut keenam? Ada apa? Apa yang kau perlukan dariku? Kata Langya dengan cukup ramah, karena rambut keenam juga adalah seorang manusia berbulu. Langya selalu memperlakukan para manusia berbulu dengan baik seperti anak-anaknya sendiri. Tetua tertinggi pertama, saya mendengar Anda sedang menyempurnakan Gu menggunakan gaya isolasi manusia. Kalau boleh saya ingin membantu, agar saya dapat belajar dan mengembangkan pemahaman saya dalam jalur penyempurnaan. Kata rambut keenam dengan mata yang penuh semangat. Melihat antusias dari rambut keenam, Langya pun senang. Kalau begitu, masuklah dan bantu aku. Kali ini, rambut keenam akhirnya ikut membantu Fang Yuan. Karena sebelumnya Yingbu Xie telah mengambil keputusan untuk membantu Fang Yuan. Jadi, rambut keenam juga mengambil keputusan yang sama. Dan sebenarnya, penyempurnaan dengan gaya isolasi manusia bukanlah sesuatu yang rumit bagi rambut keenam. Bagaimanapun, rambut keenam sejatinya adalah jiwa terbelah dari yang mulia iblis jiwa spektral. Pemahamannya terhadap jalur penyempurnaan yang sesungguhnya tidak kalah dengan Langya. Jadi, kehadiran rambut keenam di sana pasti akan sangat membantu Langya. Walaupun mungkin akan menimbulkan kecurigaan bagi Langya. Tetapi, rambut keenam berpikir bahwa tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal semacam itu. Saat ini situasinya sangat genting dan dia juga harus mengambil tindakan. Kita kembali lagi ke sisi Fang Yuan. Saat ini, Yingbu Xie telah keluar dari apertur milik Fang Yuan. Lalu di hadapannya kini terlihat seorang wanita dengan rambut hitam yang seolah tertidur di dalam peti es. Tubuh ini, Yingbu Xie tampak mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Fang Yuan ingin memberinya tubuh. Tapi, tubuh ini jelas kurang cocok. Fang Yuan lalu berkata, dia adalah Cui Bo, immortal peringkat 7 dari jalur air yang ditangkap Baining. Yingbu Xie tampak ragu. Lalu Fang Yuan mendesak. Situasi sekarang sedang tidak bagus. Aku tidak bisa menemukan tubuh yang cocok untukmu. Karena itu, gunakan tubuh ini untuk sekarang. Yingbu Xie menghilangkan keraguannya. Kalau memang ini satu-satunya jalan, maka aku tidak bisa mundur. Fang Yuan lalu melambaikan tangannya dan sebuah Gu Immortal terbang ke atas Cui Bo. Gu perubahan jiwa? Baining bisa mengenali Gu Immortal itu. Gu ini pada awalnya disempurnakan oleh generasi pertama dari salah satu pecahan jiwa yang mulia iblis jiwa spektral. Kemudian diteruskan pada Mo Yao, yang lalu ia gunakan untuk membantu Bo King. Setelah itu tentu saja Gu ini kembali lagi ke tangan Sekte Bayangan. Dan pada akhirnya Gu itu berakhir lagi di tangan Fang Yuan setelah diberikan oleh Raja Sejati Gunung Ungu. Jujur bagi Baining, Gu ini tentu akan sangat berguna
kalau dia ingin mendapatkan tubuh dari seorang laki-laki. Sayangnya, Gu ini memiliki kekurangan, terutama dengan keadaan Baining saat ini. Baining adalah pewaris dari warisan sejati Bai Xiang, dan dia juga adalah pemilik fisik ekstrim. Kalau dia mengganti tubuhnya dengan immortal yang lain, maka dia hanya akan kehilangan dua kekuatan itu. Bagi Baining, opsi yang paling masuk akal adalah saat ini menggunakan Gu rotasi Yin Yang. Tapi PR-nya adalah menaikkannya ke ranah immortal. Ya, opsi menggunakan Gu rotasi Yin Yang itu masih jauh lebih baik. Jadi, Baining pun tidak protes saat Fang Yuan menggunakan Gu perubahan jiwa. Sekarang, Fang Yuan mulai mengaktifkan formasi Gu, yang mana Gu inti di dalam formasi itu adalah Gu perubahan jiwa. Lalu, setelah itu jiwa Cuibo pun dicabut keluar dari tubuhnya. Dan ketika Cuibo keluar, dia berseru, "Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan dengan tubuhku?" Fang Yuan tidak repot-repot menjawabnya. Dia meraih jiwa Cuibo dan memasukkannya ke dalam apertur miliknya sendiri. Fang Yuan menyegelnya sehingga Cuibo tidak bisa berbuat onar. Lalu setelah itu, Fang Yuan juga mencabut jiwa Ying Wuxie dan meletakkannya pada tubuh Cuibo. Setelah itu, Baining lalu mencairkan peti es yang mengurung tubuh Cuibo. Ying Wuxie menggigil. "Ini sangat dingin," katanya. Baining dengan cepat menarik seluruh hawa dingin yang menyelimuti tubuh Ying Wuxie. Dengan fisik ekstrim miliknya, Ying Wuxie bisa melakukan apapun selama berhubungan dengan es. Sekarang, Ying Wuxie merasa jauh lebih baik. Lalu, Ying Wuxie melihat ke arah Fang Yuan. "Apa kau menginginkan pimpin jiwa ke alam mimpi?" Fang Yuan menjawab, "Tidak, kau saja yang menyimpannya. Aku sudah mengetahui dasar dari gerakan pembunuh itu dan bagiku terlalu rumit. Aku tidak akan menguasainya dalam waktu singkat. Jadi akan lebih baik kalau kau yang menggunakannya," kata Fang Yuan. Ying Wuxie pun mengangguk. "Pemimpin sekte memang benar. Aku tidak akan mengecewakanmu." Sikap Ying Wuxie perlahan menjadi lunak. "Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan? Haruskah kita mulai bergerak dan menyerang pengadilan surgawi?" Fang Yuan merenung. "Tidak, saat ini kita masih terlalu lemah. Pertama kita harus mengatasi pengejaran mereka agar kita dapat membangun kekuatan kita. Kalau tidak, mereka akan terus mengirim orang-orang kuat untuk berurusan dengan kita di masa depan." Perkataan Fang Yuan ini bukan tanpa alasan. Dia kembali mengingat sosok Feng Jiuge. Kalau mereka sampai bertemu lagi, maka Fang Yuan tidak punya cara untuk melawan Feng Jiuge. Feng Jiuge adalah seekor monster yang mengerikan. Dan tentu saja tidak akan mudah untuk mengurus Feng Jiuge. Di saat yang sama, saat ini Feng Jiuge baru saja melintasi dinding regional. Dan dia kini tiba di Gurun Barat. Dia kembali mengingat percakapannya dengan immortal yang dikirim oleh pengadilan surgawi. "Kau akan mengejar Fang Yuan, tapi kau harus berhati-hati akan satu hal." "Apa itu?" Immortal itu menjelaskan, "Fang Yuan adalah iblis dunia lain yang lengkap. Dia harus dibunuh. Tetapi membunuhnya saja itu tidak cukup. Kau harus tahu bahwa Fang Yuan adalah pion yang dipilih oleh iblis teratai merah. Dia memiliki spring autumn cicanda, jadi dia pasti telah pergi ke sungai waktu ketika dia mati. Kalau dia sudah berulang kali pergi ke sana, dia mungkin sudah menemukan warisan sejati dari iblis teratai merah. Jadi, ketika kau menghancurkan Fang Yuan, kau juga harus menghancurkan warisan iblis teratai merah." Mendengar itu, Feng Jiuge tampak merenung. Ini adalah pekerjaan yang sangat kompleks. Fang Yuan dan warisan sejati iblis teratai merah.
Peng juga akhirnya terbang menuju ke arah Fang Yuan yang kini sedang bersembunyi. Melalui bimbingan dari peri Ziwei, tidak sulit untuk menemukan lokasi Fang Yuan. Ya, begitulah kisah hidup Fang Yuan hari ini. Dan kalau kalian sadar, Fang Yuan ini diam-diam membuat haremnya sendiri. Karena seluruh anggota Sekte Bayangan saat ini, ya kecuali rambut ke-6, semuanya berbadan wanita. Terkhusus di part ini, Ying Wuxie pun ikut berubah menjadi seorang wanita, meskipun tubuhnya ya bukan jiwanya. Cuman ya begitulah. Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Thank you, see you again di next video dan bye.